Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kementerian Kesehatan tengah mempertimbangkan untuk memberikan vaksin COVID-19 dosis keempat atau booster kedua kepada para tenaga kesehatan. Kemudian seperti apa pelaksanaannya dan apa urgensinya. Kita akan tanyakan kepada juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril yang sudah bergabung dari luar studio Metro TV. Selamat siang Pak Syahril. Ya, selamat siang para pemirsa semuanya. Salam sehat semua. Ya, salam sehat juga Pak Syahril. Informasi yang baru saya baca adalah rencananya akan pemerintah akan memberikan 4 juta dosis vaksin booster kedua untuk para nakes di seluruh Indonesia. Seperti apa rencananya dan pelaksanaannya nanti, Pak Syahril? Ya, terima kasih. Jadi mengawali ini vaksinasi adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada kita semua agar kita dapat menghadapi COVID ini dan tidak lebih berat sakitnya apabila kena COVID atau terutama subvarian baru. Nah, khusus vaksin keempat atau booster kedua ini memang sudah direncanakan dalam waktu dekat untuk sekitar 4.000 dosis tenaga kesehatan ya. Artinya apa? Kita akan memberikan suatu vaksin keempat itu karena seluruh nakes yang ada di Indonesia ini sudah lebih dari 6 bulan pemberian vaksin ketiga. Nah, untuk vaksin ini efikasinya memang setelah 6 bulan itu menurun ya, sehingga kita memberikan perlindungan. Nakes ini adalah termasuk kelompok yang risiko tinggi ya. Nah, sehingga dengan pemberian vaksin keempat itu akan memberikan tambahan agar antibodinya bertambah lagi dan memberikan perlindungan kepada tenaga kesehatan. Dan tentu saja pada saatnya nanti gilirannya kepada seluruh kelompok risiko yang lain, termasuk lansia, komorbid maupun dengan imunokompromis yang lain, Mbak. Dan termasuk juga kepada masyarakat luas. Jadi nakes yang akan jadi prioritas untuk dosis keempat ini. Kapan rencananya akan dimulai dan wilayah mana yang akan dimulai lebih dulu? Ya, tentu saja untuk wilayah Jakarta, ya Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat, termasuk Bali dan Jawa Timur, ada 6 provinsi memang kasusnya yang agak tinggi ya. Nah, ini yang menjadi prioritas utama dan tentu saja ini dalam penggodokan untuk pembuatan regulasinya sehingga nanti mudah-mudahan di awal Agustus ya itu sudah terbit surat edaran dari Menteri Kesehatan dan akan kita laksanakan. Pak Syahril, tadi Anda katakan setelah nakes kemudian nanti akan diberikan juga untuk kelompok rentan lainnya. Tapi kalau kita lihat untuk booster pertama atau dosis ketiga, ini targetnya kan masih jauh sekali ya dari target pelaksanaannya yaitu 26%. Nah, apakah ini akan didorong lebih dulu untuk diselesaikan? Ya, jadi kita memang ada prioritas. Yang pertama adalah memang vaksin kedua, karena itu kan ada suatu gap atau kesenjangan antara yang satu dengan kedua ya. Yang satu ini 97%, kemudian yang kedua kan ada 82%, sehingga ini harus kita kejar juga, itu harusnya sama ya. Yang kedua booster, kan 26,8 saat ini, dengan targetnya adalah 50%. Nah, tentu saja ini menjadi prioritas utama, dan nanti kita akan beriringan atau bersamaan. Jadi booster ketiga kita tingkatkan cakupannya. Di samping itu booster untuk tenaga rentan, yaitu risiko tinggi akan kita mulai juga, Mbak. Dan tentu saja untuk booster ke-1 ini sudah banyak upaya yang sudah dilakukan oleh kita semua, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun satgas-satgas untuk memberikan suatu strategi agar semuanya bergerak untuk meningkatkan cakupan ini. Baik, ada kendala tidak Pak dalam mendorong target booster pertama ini bisa segera tercapai supaya antibodi masyarakat yang sudah menerima dosis 1, dosis 2 ini tidak terlalu rendah nanti?
Ya, sebetulnya kendala di logistik vaksin tidak ada. Kemudian dari SDM untuk yang memberikan vaksinasi juga tersedia siap. Nah, saat ini kita membutuhkan suatu kolaborasi dari seluruh pihak untuk menggerakkan ini. Sebagaimana harapan Presiden kita, semua pihak harus bergerak untuk meningkatkan cakupan ini. Baik Polri, TNI, dan seterusnya ya, sampai ke pemerintah daerah, sampai ke kelurahan. Mudah-mudahan semuanya ini menjadi bagian dari kontribusi meningkatkan cakupan. Oke, baik. Jadi booster kedua akan dijalankan berbarengan dengan mendorong booster pertama begitu ya. Untuk stok vaksinnya, Ya. apakah sejauh ini cukup Pak Syahril? Cukup. Jadi sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan, kita mempunyai ketersediaan logistik vaksin cukup, baik itu untuk vaksin booster 1 maupun booster 2 yang diprioritaskan bagi tenaga kesehatan. Baik, baik. Untuk masyarakat umum sendiri kira-kira kapan untuk booster kedua ini Pak bisa diberikan? Ya, tentu saja ini akan beriringan berikutnya seiring dengan kebutuhan. Contoh ya, kalau nanti vaksin booster ke-1 ini meningkat lebih dari 50% sampai ke 70%, maka itu segera untuk diikuti dengan booster kedua bagi masyarakat, khususnya lagi kepada kelompok rentan yang diprioritaskan utama baru kepada masyarakat luas seperti halnya yang tempo hari, Pak ya. Baik, baik. Jadi memang Kementerian Kesehatan melihat bahwa booster kedua ini penting untuk segera diberikan, begitu ya. Mungkin Pak Syahril bisa sekaligus menghimbau masyarakat apa saja yang kemudian harus ditingkatkan kembali karena kita melihat kasus terus meningkat, bahkan kasus kematian juga bertambah. Ya, justru itu kita ingin mengajak dan mengingatkan seluruh masyarakat bahwasanya pandemi ini masih ada dengan fluktuasi kasus, bahkan peningkatan kasus, apalagi dengan subvarian baru. Nah, hanya dua hal yang menjadikan perlindungan bagi kita dalam pengendalian ini. Satu adalah peningkatan dan pengetatan protokol kesehatan. Ayo, masker, jangan abai lagi. Kemudian protokol kesehatan yang lain, jaga jarak, mobilitas, termasuk cuci tangan, tetap kita lakukan seperti halnya pada saat kita awal-awal dulu. Nah, yang kedua tentu saja vaksinasi ini juga menjadi perlindungan bagi kita semua. Bukan hanya melindungi bagi pasien atau masyarakat yang divaksinasi, tapi juga melindungi kita semua. Nah, sehingga adanya kebijakan menjadi prasyarat masuk ke suatu tempat publik atau tempat perjalanan itu merupakan bagian upaya untuk melindungi kita semua. Dan harapannya terakhir, sekali lagi meningkatkan protokol kesehatan dengan PHBS juga, sekaligus vaksinasi menjadi kebutuhan bagi kita semua. Baik, baik. Jadi kuncinya sebetulnya sederhana ya, sama seperti yang kita lakukan selama ini, prokes ditingkatkan, kemudian juga jangan lupa untuk vaksinasi. Terima kasih untuk Pak Muhammad Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan yang sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.